adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Lose berharap kabar adik-adik baik-baik saja ya dan sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita masih beribadah di rumah adik-adik masing-masing dan ditemani oleh Lose Rani dan teman kalian Mika. Nah, adik-adik sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji nama Engkau, memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita, mencintai kita, dan kita juga akan mengatakan kepada Dia bahwa kita juga mencintai Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Tegak dan Katakan, Ku Cinta Yesus. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan, bersukacita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Buka Alkitab. Mari kita memujinya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek,
berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semua. Saat ini Lose Jenny akan mengajar kalian di kelas tengah atau adik-adik yang saat ini duduk di kelas 3 dan 4 SD. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu itu Tuhan. Sehingga firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar kuat di dalam hati kami, dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sehari ini kita akan sama-sama belajar mengenai ibadah atau cara menyembah kepada Allah. Buat adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu maupun di ibadah umum gereja, kita tahu ya pada saat kita beribadah ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu seperti berdoa, memuji Tuhan atau menyanyi bagi Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan khotbah. Adik-adik, ibadah kita tentu berbeda dari zaman Israel dulu ya. Ketika zaman Israel dulu, bangsa Israel mereka beribadah hanya di pelatarannya saja. Terus ada korban binatang seperti kambing domba untuk penebusan salah. Tetapi tidak di saat ini. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita manusia, sehingga kita dilayakkan untuk masuk di hadirat Tuhan. Sehingga saat ini kita beribadah seperti yang kita lakukan saat ini di gereja. Walaupun saat ini adik-adik di rumah, adik-adik tetap beribadah. Apa sih yang Tuhan lihat? Tuhan melihat hati adik-adik. Ketika kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh datang kepadanya, membawa hati kita dengan ketulusan, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan belajar mengenai cara beribadah. Dan hal pertama yang kita pelajari adalah berdoa. Nah, hari ini pembelajaran kita diambil dari kitab Matius. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23 dan Matius pasal ke-6 ayat 9 sampai 13. Nanti adik-adik buka, dibaca ya. Kitab Matius ini adalah kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Dan biasa disebut adalah Injil. Jadi Injil ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil artinya adalah kabar baik. Yaitu kabar baik tentang Yesus sebagai juru selamat manusia. Dan Matius ini, dia mengenal Yesus. Dia selalu bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus ada di dunia, di masa-masa pelayanannya. Dan Allah mengilhami Matius untuk menuliskannya di dalam kitab Injil ini, Injil Matius, sehingga banyak orang tahu tentang Yesus. Adik-adik, Yesus sering berada di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Dimanapun Yesus berada, banyak orang mengikutinya. Sampai suatu saat Yesus pergi ke seberang, menyeberangi danau untuk ke satu tempat yang sepi. Ternyata setelah tiba di sana, banyak orang yang sudah menunggunya. Dan Yesus sangat peduli kepada mereka. Yesus mengajar mereka tentang firman Allah.
Yesus menyembuhkan mereka-mereka yang sakit. Dan tidak lupa, Yesus pun memberi mereka makan roti dan ikan, walaupun jumlah mereka lebih dari 5.000 orang. Kemudian setelah mereka kenyang semua, Yesus menyuruh mereka pulang ke rumah mereka. Jadi Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan bertolak ke seberang danau. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus tetap tinggal di situ. Dia pergi ke bukit sendirian dan dia berdoa. Adik-adik, Yesus tahu apa yang diinginkan oleh Allah Bapa. Di saat dia berdoa, Yesus bisa mengungkapkan segala sesuatunya kepada Bapa. Di saat berdoa, kita bisa bercerita banyak hal kepada Bapa. Adik-adik, di dalam kehidupan Yesus, murid-murid bisa melihat bagaimana kehidupan doa itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan Yesus. Dan murid-murid pun ingin mereka mempunyai kehidupan berdoa yang seperti Yesus lakukan. Dan suatu hari mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, ajar kami berdoa. Dan kemudian Yesus pun mengajar mereka. Silakan adik-adik buka di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Udah tahu kan doa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yaitu doa Bapa kami. Mari kita baca bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, coba kita perhatikan kata-kata pertama dari doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang di sorga. Dari doa ini, Yesus ini mengajarkan kita kepada siapa kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Bapa kita yang di sorga. Mengapa Allah yang di sorga bisa kita panggil Bapa? Karena sejak Yesus disalibkan, Yesus menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, anak-anaknya, melayakkan kita, menjadikan kita anak-anaknya, dan kita boleh memanggilnya sebagai Bapa. Dia Bapa yang begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Sehingga itulah yang Yesus lakukan, berdoa, berbicara kepada Bapa. Begitu pula dengan adik-adik yang ada di rumah. Dimanapun, kapanpun, di waktu, dalam keadaan apapun. Mungkin di saat adik-adik bergembira, ulang tahun, kenaikan kelas, atau di saat adik-adik sedang bersedih hati, sedang sakit, atau di saat adik-adik merasa takut, jangan ragu. Berdoa, datang kepada Bapa kita yang di surga. Karena Bapa mendengar setiap doa-doa yang kita ucapkan dengan ketulusan hati. Dan Bapa senang mendengar anak-anaknya untuk berdoa. Baik adik-adik, kita boleh melihat dan mencontoh kehidupan Yesus. Bahwa di dalam segala sesuatu, jangan lupa untuk berdoa. Dan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa dan sama-sama kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, tetap sehat, semangat, tetap setia berdoa kepada Tuhan. Dan bagi adik-adik yang belum bisa, mungkin belum menghafal doa Bapa Kami, Lose berharap adik-adik bisa membacanya, menghafalnya, dan kalau bisa, Lose berharap adik-adik mengirimkan video, ya, adik-adik berdoa Bapa Kami. Kirim ke Lose, ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati.